Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini, yaitu episode 53, akan memperbincangkan persoalan maqam ma'rifat. Maqam ma'rifat merupakan maqam tertinggi yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali dan diikuti oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perbedaan urutan yang diberikan kepada ma'rifat dalam susunan maqamat yang terdapat di dalam kitab-kitab tasawuf. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memandang bahwa ma'rifat itu datang lebih dahulu sebelum kedatangan mahabbah. Ini mungkin sesuai dengan ungkapan bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Tetapi Imam Al-Kalabazi dalam kitabnya At-Ta'arufu li Ahli Madhabit Tasawuf menjelaskan bahwa ma'rifat itu datang setelah mahabbah. Pada bagian lain, ada ulama tertentu yang memandang bahwa mahabbah dan ma'rifat itu merupakan kembar dua yang selalu disebut bersama. Ada ma'rifat berarti ada mahabbah berarti ada ma'rifat. Mahabbah dan ma'rifat itu menggambarkan dua aspek dari hubungan sangat dekat antara seorang sufi dengan Tuhan. Bedanya tipis. Mahabbah menggambarkan hubungan sangat dekat dalam bentuk cinta, sedangkan ma'rifat menggambarkan hubungan sangat dekat dalam bentuk gnosis atau pengetahuan dengan hati sanubari. Dari literatur klasik yang membahas ma'rifat, istilah ma'rifat berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, para sufi mengatakan, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia itu terbuka, maka mata kepalanya akan tertutup. Di saat itulah yang dilihat para sufi hanyalah Allah. Berikutnya, ma'rifat adalah cermin. Ketika seorang arif melihat ke cermin itu, yang akan dilihat hanyalah Allah. Berikutnya lagi, yang dilihat orang arif ketika tidur maupun bangun hanyalah Allah. Berikutnya lagi, sekiranya ma'rifat mengambil bentuk materi, semua orang yang melihatnya akan mati, karena tidak tahan melihat kecantikan dan keindahannya. Dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang gilang gemilang. Sebagai suatu makom atau tangga di dalam melakukan pendakian menuju Allah untuk bisa sedekat-dekatnya pada Allah, maka ma'rifat ini memiliki pelopor tertentu. Dunun al-Misri itu dinobatkan sebagai bapak faham ma'rifat. Selanjutnya, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin dan spiritual manusia. Profesor Mulyadi Kartanegara menyatakan ma'rifat merupakan sejenis pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman batin atau spiritual yang mendalam dan tidak bisa diperoleh semata-mata atas usaha manusia, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan. Demikian pula Profesor Dr. Harun Nasution mengatakan bahwa ma'rifat merupakan anugerah Tuhan kepada sufi yang ikhlas dan sungguh-sungguh mencintainya. Lantaran cinta yang ikhlas dan suci itulah Tuhan mengungkap tabir dari pandangan sufi.
Melalui pengungkapan tabir itu, sufi mampu menerima cahaya yang dipancarkan Tuhan dan melihat keindahannya yang abadi. Selanjutnya sebagai bapak makrifat, Dunun al-Misri ketika ditanya bagaimana Anda bisa memperoleh makrifat tentang Tuhan itu, Dunun kemudian menjawab, Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi lama araftu Rabbi. Yang artinya, aku mengetahui Tuhan lantaran Tuhan. Dan sekiranya bukan lantaran Tuhan, niscaya aku tidak mengetahui Tuhan. Jadi makrifat itu tidak diperoleh begitu saja, tetapi adalah pemberian Tuhan atau direct knowledge of God based on revelation. Makrifat bukanlah hasil pemikiran manusia, tetapi bergantung pada kehendak dan rahmat Tuhan. Makrifat adalah pemberian Tuhan kepada sufi yang sanggup menerimanya. Artinya tidak semua sufi itu otomatis mendapat makrifat, tetapi sufi-sufi tertentu yang sanggup menerimanya itu. Sementara alat untuk memperoleh makrifat oleh kaum sufi disebut sir. Menurut Imam Al-Qushairi, ada 3 alat dalam tubuh manusia yang digunakan sufi dalam hubungan mereka dengan Tuhan, yaitu qalb untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, yang kedua adalah ruh untuk mencintai Tuhan, dan yang terakhir adalah sir untuk melihat Tuhan. Maka sir lebih halus daripada ruh lebih halus daripada qalb, sebaliknya qalb lebih kasar daripada ruh lebih kasar daripada sir, apalagi qalb jauh lebih kasar daripada sir. Memperoleh makrifat merupakan proses yang kontinu. Makin banyak seorang sufi memperoleh makrifat dari Tuhan, makin banyak yang diketahuinya tentang rahasia-rahasia Tuhan. Dan ia pun makin dekat dengan Tuhan. Namun memperoleh makrifat yang penuh tentang Tuhan tidak mungkin, karena manusia bersifat finite, sedang Tuhan bersifat infinite. Imam Junaid al-Baghdadi menggambarkan bahwa cangkir teh tidak akan mampu menampung segala air yang ada di laut. Maksudnya, kapasitas para sufi tidak mungkin mampu memahami, mampu menampung seluruh rahasia Tuhan. Itu tidak mungkin. Jadi hanya sekelumit rahasia Tuhan itu pun atas kehendak Tuhan yang diberikan pada sufi tertentu. Dan sufi yang mendapatkan makrifat itu sebagai suatu kehormatan, karena dalam pandangan Imam Ghazali maupun yang diikuti oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, makrifat ini sebagai peringkat yang tertinggi dari seluruh tangga ya dalam menuju Tuhan, yaitu tangga-tangga yang dihalalkan oleh Imam Ghazali kemudian diikuti oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu para sufi atau apalagi para pelaku maupun pengamal tasawuf, mereka itu bercita-cita untuk bisa sampai pada makom makrifat ini. Karena ketika seseorang dikehendaki oleh Tuhan untuk mengetahui sebagian, meskipun sebagian kecil dari rahasia Tuhan, itu berarti orang tersebut menjadi kinasih, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masa depannya insya Allah aman. Insya Allah aman nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.